Portofolio ini buat aku dapetin satu proyek senilai ratusan juta rupiah. Nih buktinya kalau nggak percaya. Buat kamu yang baru nonton video ini dan baru aja masuk ke channel ini, kenalin, aku Triogi Apriansyah, seorang fresh graduate yang sekarang bekerja secara online full dari rumah. Di channel ini aku bahas banyak banget soal remote work, cara dapetin klien dari luar negeri, tapi tinggal di Indonesia. Aku juga bahas soal self-motivation dan juga self-upgrade. Oke, jadi proyek yang aku bilang tadi di awal video, itu aku dapetinnya di platform yang namanya Upwork. Dan itu adalah akumulasi pengalaman aku ngedit video bertahun-tahun, guys. Nah, di sini kita bakal bahas soal portofolio, dimulai dari apa itu, sampai praktek langsung. Dan di hari video aku juga bakalan langsung kasih lihat ke kalian gimana caranya step by step bikinin portofolio. Jadi tonton sampai habis. Tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke poin nomor 1, apa itu portofolio remote work. Kalau mau apply kerjaan ke luar negeri tapi tinggal di Indonesia atau remote work, itu yang dibutuhin bukan ijazah, IPK, apalagi ijazah palsu ya. Tapi yang dibutuhin nomor 1 adalah skill dan portofolio. Nah, portofolio untuk kerja remote itu bukan cuma sekedar pajangan guys, tapi itu alat memamerkan skill kita sendiri. HR atau klien luar negeri itu nggak kenal kamu, nggak punya juga waktu baca panjang-panjang. Jadi yang mereka cari itu biasanya ada 3 hal nih guys, yaitu skill apa yang kamu tawarin, masalah apa yang bisa kamu selesaikan, dan apakah skill kamu itu relevan dengan kebutuhan klien atau HR. Nah, jadi mindsetnya portofolio itu galeri pekerjaan, bukan sekedar pajangan. Masuk ke poin kedua, yaitu struktur portofolio. Apapun skillnya, struktur portofolio itu kurang lebih sama guys. Yang pertama nih, ada soal opening atau introduction. Jelasin di sini kamu siapa, pengalamannya apa, skillnya apa, dan juga sedang mencari pekerjaan apa nih guys. Nah, seterusnya di sini yang paling penting dan wajib banget yaitu project yang pernah kamu kerjain. Di sini perlu ada beberapa hal yang harus kita tonjolkan, gak cuman pajangin proyek aja, tapi harus ada konteks. Konteks pekerjaan apa yang telah kamu lakuin. Terus juga problem, yaitu masalah apa yang kamu kerjain dari skill kamu tersebut. Dan yang ketiga itu ada solution, yaitu solusi apa yang kamu tawarin dari skill kamu dan apakah membawa dampak yang signifikan nih kepada klien sebelumnya. Dan yang ketiga result atau hasil. Nah, setelah kamu identifikasi masalah dan juga kasih solusi, apakah ada hasilnya setelah kamu menggunakan skill kamu untuk klien-klien sebelumnya di portofolio itu. Klien atau HR itu peduli dengan tools atau software yang kamu gunain apakah sesuai dengan standarnya mereka nih. Nah, contohnya kalau kayak aku ya, aku sendiri sebagai video editor, tools yang sering aku gunain itu ada Adobe Premiere, Adobe After Effects, DaVinci Resolve, dan bahkan aku juga pakai CapCut guys. Dan yang terakhir harus ada section contact atau personal information. Di sini bisa diisi email profesional kamu, terus juga bisa isi profile LinkedIn kamu, dan juga kalau lebih bagus lagi bisa diisi website. Nah, ini khusus bagi kamu yang IT ataupun programming ya guys. Terus masuk ke poin terakhir, yaitu kita praktik gimana caranya bikin portofolio. Nah, pertama-tama ini adalah skill aku sendiri ya guys, yaitu sebagai video editor. Aku bakal tunjukin gimana caranya bikin portofolio secara gratis dan mudah banget di Canva. Nah, kalau teman-teman udah login dan masuk ke halaman Canva, di halaman depan ini, tinggal klik aja website ini guys. Nah, di sini jadi nanti Canva akan membuatkan website untuk kita secara gratis, tapi harus langganan Canva-nya dulu ya, of course. Dan di sini kita tinggal tambahin aja teks dan juga video apa yang udah pernah kita kerjain. Tapi jujur ya guys, aku sendiri gunain template yang ada di Canva karena lebih cepat aja gitu. Nih contohnya guys. Nah, ini dia salah satu template-nya. Jadi ini tinggal diganti aja menjadi skill kita apa, ini bisa diganti foto kita sendiri, ini bisa diganti logo kita sendiri juga, dan di sini bisa ganti tagline-nya. Dan next-nya di sini kita bisa add video-video yang pernah kita kerjain ya. Oke, mungkin aku bakal tunjukin Canva dari aku sendiri ya. Nah, ini dia halaman Canva aku, halaman website dari portofolio video editing aku. Di sini ada nama, dan di belakangnya ada stock footage yang menurut aku itu lumayan estetik dan sinematik. Terus di atasnya ada tagline, yaitu editing for creators at the best quality, yang artinya target market aku adalah kepada creators, kepada pemilik bisnis dan juga kepada content creator. Dan di slide berikutnya di sini aku langsung masukin ya guys, video-video yang pernah aku kerjain. Di sini ada video pendek dari berbagai industri.
Dimulai dari industri trading, industri kesehatan, coaching, digital marketing, pokoknya ada banyak banget yang pernah aku kerjain sebelumnya dan ini adalah beberapa kerjaan recent aku yang terbaru dan aku tambahin di sini. Berikutnya di bawahnya ada link YouTube, aku embed ke dalam sini dan di sini ada beberapa video yang pernah aku edit sebelumnya. Setelah itu ada halaman testimoni. Halaman testimoni ini juga salah satu halaman yang penting ya guys, kalau teman-teman udah punya pengalaman sebelumnya, either itu kerjaan proyek sekolah atau kerjaan asli, jadi teman-teman bisa minta testimoni dan translate aja kata-kata bahasa Indonesianya itu ke bahasa Inggris. Dan di sini kebetulan klien aku itu dari Upwork dan ya of course kliennya dari luar negeri dan di sini aku tinggal screenshot aja guys. Nah, kenapa sebelumnya tadi aku nggak ada bahas soal testimoni? Karena sebelumnya ini tutorial untuk pemula, jadi kenapa nggak ada pembahasan soal testimoni, guys. Dan terakhir di sini ada personal info dan contact information. Nah, di sini ada link YouTube lagi, yaitu video-video semua yang pernah aku kerjain yang lebih lengkapnya lagi. Dan ada email profesional, halaman LinkedIn, dan juga halaman Upwork aku, guys. Oke, next kita bahas soal skill graphic design. Ada banyak banget sebenarnya website yang digunain para graphic designer buat memamerkan skill mereka dan kerjaan mereka. Tapi aku gunain salah satu yang terkenal guys, yaitu Behance ya, behance.net. Di sini kita gunain contoh salah satu user yang ada di Behance yang bernama Guapo. Izin Mas Guapo kalau nonton video ini. Mas Guapo ini udah banyak banget upload kerjaan dia, dimulai dari ilustrasi seperti ini dan juga packaging, desain packaging, pokoknya ini keren-keren dan bagus-bagus banget. Dan sepertinya desainnya ini memiliki karakteristik sendiri gitu guys. Jadi usahain kalau misalnya kerjaan udah selesai, udah ngerjain satu proyek, langsung aja nih upload di Behance. Ini salah satu contoh kerjaan dari Guapo, seperti mengerjakan branding suatu restoran ini guys, ya restoran pizza. Nah, itu dia, sudah selesai. Next kita bahas soal skill IT dan juga programming. Di sini karena aku bukan orang IT dan juga orang programming, aku gunain salah satu website yang lumayan sering digunain. Jadi maaf aja nih kalau misalnya ada kesalahan dalam penjelasan aku guys. Website yang digunain itu namanya GitHub. Di sini aku tunjukin salah satu programmer yang bernama Sonic John 1. Izin kalau ngeliat videonya. Nah, di sini dia mengupload semua pekerjaan-pekerjaan mereka dimulai dari kode-kode yang dikerjain dan juga portofolionya. Nah, semuanya diupload ke dalam sini. Nunjukin kalau dia benar-benar punya pengalaman di bidang ini dan serius akan pekerjaannya. Jadi nanti link GitHub-nya bisa dicantumin aja di dalam resume ataupun di dalam CV. Oke, next kita bakal bahas gimana caranya membuat portofolio virtual assistant. Nah, jadi virtual assistant ini belakangan ini lagi rame guys, aku lihat di FYP aku sendiri, di IG, di TikTok. Nah, buat kamu yang belum tahu apa itu virtual assistant, sederhananya gini aja deh. Jadi, virtual assistant itu seperti namanya asisten virtual. Seorang bekerja sebagai asisten untuk orang lain atau perusahaan dalam nge-manage sesuatu. Bisa itu sosial media, channel YouTube, bisa juga nge-manage perusahaan itu sendiri, pokoknya sebagai asisten virtual. Dan ini kerjanya full di depan laptop guys. Walaupun sebenarnya virtual assistant ini nggak ada proyek yang gimana-gimana, nggak bisa ditunjukin langsung, tapi kebanyakan orang gunain website ini untuk nunjukin skill virtual assistant mereka. Yaitu di sini ada Notion. Di sini aku pakai template virtual assistant dari The Executive Enabler, bisa diganti fotonya, bisa dikasih personal information dan juga bisa dikasih description soal diri sendiri. Di sini juga ada skills dan juga tools yang digunain dan ada services ataupun jasa apa yang ditawarin oleh virtual assistant ini. Lebih bagus lagi kalau ada work experience untuk makin nunjukin kalau kita berpengalaman, guys. Di sini ada client testimony, sertifikasi, achievements, dan juga contact information. Oke, jadi itu dia pembahasan soal portofolio remote work dimulai dari definisi, strukturnya, dan kita langsung praktek tadi guys, gimana cara bikin portofolionya dari website-website yang gratis dan juga mudah banget buat digunain. Oke, jadi untuk closingan aku ada satu tips tambahan lagi, tips rahasia buat kamu semua guys. Jadi bagi aku, portofolio itu paling penting adalah relevansinya. Sebagus apapun portofolio kita, tapi itu nggak sesuai dengan kebutuhan klien, menurut aku ya sama aja bohong. Mungkin kita pakai contoh ya. Aku sendiri bekerja sebagai video editor remote work dan kebanyakan klien aku itu kreator dan juga para pebisnis. Aku sama sekali bahkan nggak pernah
ngedit video wedding, guys. Jadi kalau misalnya aku gunain portofolio tadi, walaupun editan aku bagus, walaupun portofolionya itu luar biasa, tapi ya nggak sesuai gitu kan ke calon klien, karena aku nggak pernah ngedit video wedding sama sekali, itu otomatis akan langsung dibuang. Nah, jadi itu dia tips tambahannya, semoga kalian paham dan juga kalau masih ada lagi pertanyaan soal portofolio bisa tulis di kolom komentar. Atau juga kalau teman-teman ada ide atau saran nih next video ini kita bakal bahas apa, aku bakal usahain bahas nantinya di next video. Oke, that's all for today. Thank you for watching. See you guys in the next video.